Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak mau memiliki yang namanya uang? Karena uang ada di mana-mana dan itu dimiliki oleh semua kalangan. Dari tempat yang paling kotor, perjudian, dan dimiliki oleh penjahat-penjahat, sampai tempat yang paling suci di rumah ibadat, dan dimiliki oleh orang-orang saleh, pemimpin-pemimpin agama. Uang juga dapat mempengaruhi si pemiliknya. Siapapun dia, tidak ada yang kebal terhadap pengaruhnya. Misalkan uang dapat mempengaruhi pemiliknya punya gaya hidup yang berbeda. Naik penghasilan, naik juga gaya hidupnya. Seorang yang naik gaji pertama-tama ia dicenderungkan dengan uangnya untuk lebih menaikkan taraf gaya hidup lebih dari sebelumnya. Itu bisa terjadi. Misalkan saja beli mobil baru, terbaru, beli HP baru, beli TV baru. Terus saudara, uang dapat mempengaruhi pemiliknya. Saya teringat ketika saya masih duduk di kuliah di STT Jogja Duta Wacana. Saya diajak oleh teman-teman saya, ayo kita jalan-jalan ke Malioboro atau jalan Solo. Mau ngapain? Lihat-lihat aja, pakaian kek, sepatu kek. Saya bilang enggak ah. Kenapa? Karena waktu itu tanggal tua. Kiriman belum datang. Jadi nggak pede. Tapi kalau uang ada di kantong, walaupun nggak belanja, ini harganya berapa? Rasa percaya diri ada. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan uang orang dapat dilihat sifat aslinya. Begitu ada uang ngumpul, disayang, dipuja. Ada Fameo mengatakan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dengan uang orang bisa menjadi jahat. Dengan uang orang menjadi bengis. Dengan uang orang bisa menjadi pembunuh. Dengan uang atau karena uang, ketulusan bisa berubah. Misalkan mungkin ada orang yang hendak membiasakan diri dengan sungguh-sungguh mau perpuluhan. Ketika pada waktu itu dikasih atau ada 100.000, perpuluhan 10.000, enggak berat. Ketika ada penghasilan 1 juta, harus 100.000. Agak mikir-mikir juga. Tapi ketika kemudian mendapat penghasilan 100 juta, harus beri perpuluhan 10 juta. Mikir ulang. Luar biasa. Karena uang orang dapat berdalih. Ada sebuah ilustrasi yang saya baca, seorang akuntan mengatakan demikian. Saya belum bayar perpuluhan karena belum menerima surat tagihan dari Tuhan. Itu alasannya.
Seorang pengacara mengatakan, kalau saya belum bayar perpuluhan itu karena belum ada undang-undangnya yang mengatur. Dan seorang bankir mengatakan, saya sih sudah lama ingin bayar perpuluhan, tapi sekarang saya belum tahu nomor rekeningnya Tuhan. Semua beralasan. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena persoalan yang tidak disadari oleh manusia, dan harus kita sadari seharusnya, bahwa hakikat uang itu sebenarnya netral. Ia tidak jahat juga tidak baik. Tergantung dari si pemakai mau menjadikan apa, dengan bijak atau dengan hal-hal yang merusak kehidupan manusia itu sendiri. Itu sebabnya cerita firman Tuhan, cerita tragis bacaan kita Lukas 16 ayat 19 sampai 31 hendak menggambarkan bahwa dengan uang yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki oleh orang yang kaya itu menyebabkan dia lupa akan sesamanya. Atau lebih tepatnya, uangnya membutakan untuk dapat melihat sesamanya yang menderita dan miskin. Memang dapat saja orang kaya itu berdalih, misalkan saya coba bayangkan, oh kan uangnya itu kan hasil jeripayah aku sendiri. Kenapa? Toh saya bisa menggunakan uang semau saya karena itu hasil keringat saya sendiri. Oke. Tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Tetapi itu tidak dipersoalkan di sini. Tetapi dengan kemewahan di dalam ayat yang ke-9. Dengan pakaian kemewahan pesta pora setiap hari tanpa kekurangan, malah berlebihan. Gaya hidup orang yang kaya itu menjadi tidak sadar akan sesamanya yang menderita. Jadi seolah-olah memang kecenderungannya begitu, bahwa uang atau kekayaan dapat membuatnya, pemiliknya menjadi egois, memikirkan dirinya sendiri. Dan orang-orang yang semakin hari semakin egois, maka orang itu kemudian dikuasai oleh keinginan memiliki uang dan tidak pernah merasa cukup. Saya percaya kita semua pernah menjadi anak sekolah minggu, dan saya teringat akan sebuah lagu yang terus mengenang pikiran saya yang tidak pernah lupa. Nyanyian yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Dan saya percaya teman-teman, saudara-saudara juga ingat. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Itu terkenang-kenang sekali. Lalu bait yang kedua. Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam? Saya, orang yang berdosa.
Tuhan mencari kita, tapi kita mencari uang. Padahal semua itu adalah milik Tuhan. Kita tidak mencari pemiliknya, malah mencari uangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa juga itu tertular oleh anak-anak Tuhan menjadi pelit. Ada sebuah ilustrasi. Seorang ingin memberi kepada Tuhan, kemudian dia buat lingkaran kecil, lalu dia pegang uangnya, lalu dia katakan, Tuhan, saya mau melemparkan uang ini. Kalau uang itu jatuh ke lingkaran yang sudah saya buat, itu milik Tuhan, dan di luarnya milik saya. Lempar jauh-jauh, ya hanya sedikit saja yang masuk. Tapi ada yang lebih pelit lagi. Dia buat lingkaran yang lebih luas. Dan dia katakan, Tuhan, kalau saya lempar uang ini dan jatuh ke lingkaran ini adalah menjadi milik saya. Di luar itu silakan Tuhan ambil. Dia lempar dengan perlahan saja. Tapi bukan main, ada yang lebih pelit lagi. Dia tidak menggambar lingkaran, langsung mengatakan, Tuhan, aku akan melemparkan uang ini ke atas, dan kalau nggak kembali pasti Tuhan yang ambil. Tapi kalau kembali itu semua milik saya. Dengan uang orang menjadi curang. Jika sudah demikian keadaannya, maka uang menjadi tujuan hidupnya. Saya nggak tahu nih, teman-teman mahasiswa berjuang, cita-cita, apa sih mau cita-citanya? Ya jelaslah cari uang. Tapi jangan dipengaruhi oleh uang. Ketika satu saat tujuan hidupnya tidak tercapai, ia akan menjadi jahat. Ia akan membunuh orang yang menghalangi jalannya mencari uang. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Korupsi, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. Maka jelas akar segala macam kejahatan adalah cinta akan uang. Lagi pula yang menarik direnungkan di dalam ayat yang ke-25 dalam bacaan kita, Lukas pasal 16, saya baca ulang. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Artinya jangan-jangan kita coba untuk merenungkan orang yang selama hidupnya dihabiskan untuk hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri saja. Sampai-sampai dia tidak mau berbagi dengan orang yang kesusahan. Maka ketika ada kesusahan itu, ia tentunya harus tanggung oleh dirinya sendiri. Karena sebagaimana ukuran yang ditetapkan oleh orang kaya itu, hanya dapat berbagi kesenangan dengan orang yang dapat nanti mengundangnya bersenang-senang. Maka ketika orang kaya itu mendapat kesusahan di surga, ia tidak menerima pertolongan dari Lazarus yang tidak pernah ditolongnya dalam kesusahan. Terus saudara, satu kali saya ikut dalam sebuah seminar di STT Jakarta, para undangannya pendeta dan majelis atau penatua. Saya lupa topik pembicaraannya, tapi saya ingat ketika kemudian diberikan kesempatan bertanya,
dia menunjukkan diri dan berdiri di depan para hadirin. Dan dia memperkenalkan diri. Bapak Ibu, saya adalah seorang pendeta yang ada di panti asuhan A, saya lupa. Saya senang sekali ketika Bapak Ibu gereja-gereja melayani kami ketika ada Paskah atau Natal. Tapi apakah kalian semua gereja-gereja yang datang kemudian mentertawakan kami? Kebetulan anak-anak panti asuhan pakaiannya compang-camping, dan begitu melihat pakai sendal jepit yang satu merah, yang satu kuning, mereka tertawa, kata pendeta ini. Apakah memang kalian datang untuk mentertawakan kami? Apakah kalian datang seolah-olah kalian memiliki dan kami tidak memiliki? Dan kalian bisa seenak saja mentertawakan kami, merendahkan kami. Kami semua termasuk saya kaget juga. Benar juga. Coba, katanya dia lanjutin. Posisi kita dibalik. Anda di posisi saya di posisi Anda. Ya, kita bayangin saja kayak ketika orang kaya dan Lazarus begitu di sorga terbalik kan. Apakah memang Anda sungguh-sungguh mau melayani? Nah, oleh karena itu sejak saat itu saya ngomong sama anggota jemaat yang ketika mau melayani, siapkah? Misal, saya nggak tahu apakah saudara-saudara, teman-teman pernah pelayanan ibadah di Sintanala di Tangerang ya, tempat orang kusta. Saat ketika tentunya yang diajak untuk beribadah pasti sudah sembuh, tapi ketika mau bersalaman tiba-tiba tangannya metal begini, lalu kita begini. Mereka akan sedih. Mereka nggak dihargai. Ketika mereka mungkin menyediakan makanan dan kita tidak memakannya karena jijik. Bukankah mereka direndahkan? Lalu saya bilang sama anggota jemaat, kalau kalian tidak siap untuk melayani, jangan pergi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan berkat kepada kita bukan justru untuk menghina sesamanya, bahkan dikatakan untuk menolong. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki dalam dunia, yang tidak akan berharga di sorga. Kemarin ketika pertukaran pengkhotbah se-GKI, karena ulang tahun GKI, saya ketetapan untuk melayani di Wonosobo. Dan ada seorang majelis, dia bergurau sambil makan demikian. Saya mau cerita nih, ada seorang yang kaya, dia punya perhiasan, punya emas, dan ketika dia mati dia bawa emasnya, perhiasannya, sampai di surga dilihat lantainya semua emas, dindingnya permata, lalu dia dalam hati, nggak berguna juga ya ternyata. Lalu dia celingak-celinguk, nggak ada orang, lalu ditaruh di pojokan. Tiba-tiba ada suara malaikat, "Oi, yang di sana jangan buang sampah." Padahal di dalamnya harta yang dia banggakan. Saudara-saudara, carilah harta dan tukarlah harta.
dunia dengan harta surga. Spiritualitas. Tema kita kepuasan hati. Bukan dari dunia, tapi dari rasa syukur, pengenalan kita akan Tuhan. Begitu berkat kasih anugerah Tuhan setiap hari kita hayati. Iya ya, kita jadi yang seperti sekarang saja sudah bersyukur. Dan syukur itu menyebabkan spiritualitas yang keluar dengan sungguh-sungguh dalam satu kepuasan hati. Jangan kita karena puas karena uang atau karena yang kita beri. Kepuasan itu tidak akan menetap. Tapi biarlah apa yang kita miliki yang adalah karena kasih anugerah Tuhan boleh menjadikan kita kepuasan hati yang indah. Karena memang kita tujukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.